Where did you go when I needed you most? Where did you go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi dalam semester 4. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mengerjakan tugas 3 praktik mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi pembuatan jaringan komputer sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut pembahasannya. Oke. Di sini kita akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Terdapat 4 pertanyaan di sini. Oke. Kita akan menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke. Saya akan login terlebih dahulu. Oke, setelah saya login, ini tampilan dari Cisco, dan kita akan lanjutkan ke tugas pertama, yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita masuk ke Cisco-nya. Oke, di sini saya akan mengambilkan 4 PC sesuai dengan soal. Oke, 4. Oke. Dengan 1 switch. Setelah semuanya sudah, kita akan masuk ke bagian kabel. Kita akan menghubungkan keempat ini dengan switch. Oke. Gimana caranya? Salah, tidak seperti itu. Maaf, karena ini pertama kalinya saya menggunakan aplikasi ini. Kalau di drag tidak bisa. Oh, dipencet. Oke. Kita akan menghubungkannya PC 1 dengan flash 1. Oke, berikutnya dengan PC 2 kita akan menghubungkannya juga. PC 3 berhasil terhubung. Dan yang terakhir, saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oke. PC 4, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 berhasil terhubung. Kita tinggal menunggu tanda panah hijau menjadi hijau.
Oke, kurang 1. Oke, sudah terhubung. Kita akan memasukkan IP konfigurasi ke dalam PC1. IP konfigurasi paling normal adalah 192.168. Karena ini soal pertama, kita taruh nomor 1 di depan dan 1 di sini. Oke. Oke, kita akan copy paste supaya cepat ke desktop berikutnya. Kita akan lakukan hal yang sama dengan PC1. Oke. 192.168.1.2. Oke. Ininya subnet mask kita akan sesuai. Oke, berikutnya copy paste 1.3. Oke, berikutnya copy paste 1.5 kan T4. Oke. Oke, setelah semuanya sudah, kita akan memasuk command prompt yang seperti ada pada komputer kita. Kita akan menuliskan IP config-nya sesuai IP address sesuai dengan yang kita IP-nya sudah masuk. Oke, kita akan melihat PC1 dari PC0 ini dengan ping. Kita masukkan alamat IP dari PC1 192.168.1.2. Oke, enter. Oke, seperti ini sudah terhubung ya. Oke, saya perjelas jika seperti ini terhubung. Oke, maka dari itu soal nomor 1 berhasil. Tapi sebelum itu kita akan melihat dari PC yang lain, seperti PC nomor 3 dengan ping 192.168.1.3 berhasil juga. Oke, berikutnya saya akan ke PC 3 yang tadi itu PC 2, maaf. Oke, PC 3 ping 192.168.1.4. Oke, sesuai semua. Kita masuk ke soal nomor 2. Adalah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua bisa mengakses HTTP tersebut. Oke, kita
pertama, PC yang kedua, PC yang ketiga, dan PC yang keempat. Oke. Bedanya kita masukkan satu server yang ada di sini dan kita akan memasukkan switch. Oke. Saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oke. Langkah selanjutnya menghubungkannya. Oke. Hubungkan yang pertama, hubungkan yang kedua, hubungkan yang ketiga, dan hubungkan yang keempat. Oke, sudah. Kita langkah berikutnya hubungkan server ke dalam switch. Oke. Oke. Berikutnya kita masukkan IP address, alamat IP-nya. Hampir sama dengan nomor 1, tapi kita merubah dua nomor terakhir sesuai dengan soal. Sesuai dengan soal dan sesuai dengan urutan PC. Oke. Sebenarnya sepertinya saya salah. Saya seharusnya mengubah IP-nya dari servernya terlebih dahulu, tapi sudah saya hubungkan semuanya. Oke. Sesuai. Langkah berikutnya kita lakukan IP config-nya dan kita mencari ping, apakah terhubung. Apakah terhubung dengan server. Sepertinya tidak terhubung.
mengalami masalah. Coba kita lihat yang ke-7, PC nomor 7. Kita mencari ping dari server ping 192.168.2.1. Oke, terhubung. Yang nomor 7 terhubung. Kalau begitu yang menjadi masalah adalah 4, 5, dan 6. PC nomor 4, 5, dan 6. Oke, kita masuk ke server. Pastikan HTTP dan HTTPS-nya hidup. Oke, kita tekan indeks HTML. Kita edit judul. Oke, kita menjadikan tugas 3 nomor 2. Oke, selesai. Tugas 3 nomor 2 selesai dikerjakan. Save. Yes. Oke. Saya akan membenarkan PC alamat IP. Kita lihat HTTP-nya. Kita masukkan nomor IP dari server. Tidak keluar hasilnya, jadi benar dapat masalah. Di PC 5 juga terdapat masalah, tapi saat saya mencoba di PC 7 berhasil. Saya akan membenarkan PC nomor 4, 5, dan 6 terlebih. Oke, kita ganti judulnya. Tugas 3 nomor 2. Oke, save. Ini saya sudah membenarkannya secara off. Oke, kita masukkan nomor IP dari server. Apakah sudah benar? Oke, sudah. Saya sudah membenarkannya. Kita cek juga dari PC 5. Saya sudah membenarkannya tadi. Rupanya tadi alamat IP-nya menghilang, jadi tidak bisa dibuat. Oke, kita ke nomor 3. Buatlah 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke,
Kita menyingkirkan dulu ini. Berikutnya kita masuk ke nomor 3, soal nomor 3. Ambil 4 PC. Oke. Satu switch dan 2 server ya. Satu server untuk mengurus server dan satunya lagi untuk mengurus DNS. Satunya untuk HTTPS dan satunya untuk DNS. Oke, kita menghubungkannya terlebih dahulu ke switch. Kita hubungkan server yang pertama dengan switch. Oke, terhubung. Berikutnya kita akan server kedua dengan switch. Oke, kita akan masukkan nomor IP-nya untuk menjaga-jaga kesalahan yang sama. 192.168.3.3. Oke, ininya juga tinggal pencet. Kita masuk ke server pertama, kita akan menamakannya TTP. Oke. Oke, kita masukkan nomor IP dari server HTTP-nya. 192.168.3.1. Oke. Kita namakan yang kedua DNS dan kita memasukkan alamat IP yang kedua 192.168.3.2. Andaikan itu urutannya adalah HTTP, DNS, terus IP, terus PC1, PC2. Oke, sesuai. PC ketiga. Oke, kita lanjutkan itu kelima, dan yang terakhir adalah PC keempat. Oke, 6. Oke, kita pencet. Oke, setelah semuanya sudah, langkah berikutnya kita masuk ke HTTP. Pastikan HTTP dan HTTPS-nya hidup. Oke, kemudian kita masuk ke DNS. Masuk ke menu DNS. Kita berikan, pastikan DNS servernya hidup.
akan memberikan nama soal nom3.com. Oke, berikutnya kita masukkan alamat dari server HTTP yang tadi dalam sini seperti berikut: 192.168.3.1. pastikan tipenya A record dan kita add. Oke, sesuai. Kita keluar, kita akan mencobanya di web browser sesuai dengan nomor soal nom3.com. Hostname unresolved, berarti ada yang kurang. Kita masuk ke menu DNS. Sudah benar. Oh, oke. 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 Oke, saya baru ingat. Dan di sini, bukan di sini. Di desktop IP, di sini terdapat DNS server. Ya. Yang seharusnya saya masukkan alamat IP dari server DNS-nya. Oke, saya akan memasukkannya 192.168.3.2. Oke. Kita akan lakukan yang sama dengan yang lain. Copy paste. Oke. Copy paste. Oke, yang ketiga atau yang keempat ya, copy paste. Oke, semuanya sudah. Kita masuk ke web browsernya lagi, masuk ke URL dan kita search soal nom3.com. Oke, berhasil. Karena ini belum berubah, kita akan merubahnya di sini. Oke, edit judulnya. Judulnya soal nomor 3 selesai. Oke. Saya lupa meng-save. Jadi sepertinya di URL ini menunya masih sama. Oke, di sini masih sama kan? Saya akan masuk ke menu DNS-nya sekali lagi.
saya akan merubah namanya agar lebih singkat. Oke, kita remove terlebih dahulu. Kita akan menamainya dns.com dengan IP server HTTP. Oke, sudah masuk. Di server HTTP saya akan merubah judulnya. Oke, soal nomor 3 selesai. Saya sudah save-nya. Oke, kita masukkan ke menu DNS juga. Kita copy paste. Oke, jangan lupa save. Oke. Oke, saya akan ke web browsernya lagi dengan mengklik dns.com. Oke, terhubung sesuai. Kita lakukan dengan PC yang lain. Apakah sisa PC yang ada terhubung semua? dns.com. Oke, terhubung. Jadi tugas 3 selesai dikerjakan. Oke, kita masuk ke yang paling panjang pengerjaannya. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Oke, saya akan melakukannya lagi. Oke. Yang terlihat pada soal 2 PC 0 dan PC 1, 3 server menggunakan 2 switch dan 1 router. Oke, ini yang kedua. Oke, saya akan merapikannya terlebih dahulu sesuai dengan gambar yang ada di soal tersebut. Oke. Langkah berikutnya kita hubungkan semuanya. Hubungkan switch pada router. Kita pilih yang 00 untuk yang baris pertama. Oke. Berikutnya kita hubungkan 3 ini pada switch. PC 1 sudah terhubung, PC 2 sudah terhubung, PC server 1 sudah terhubung, server 2 sudah.
akan saya hubungkan dan sudah terhubung. Maka terakhir saya akan menghubungkan switch dengan router. Oke. Oke, kita ubah posisinya agar lebih terlihat. Oke. Oke, sebelum masuk ke dalam soal, kita akan menamainya dan menghubungkannya. Yang pertama kita namai ilkom.com sesuai dengan gambar. Ini gambarnya ilkom.com, DNS server, pendik ilkom. Oke, yang berikutnya server kedua ini saya beri nama DNS server. Oke, kita lihat lagi pendikilkom.com. Oke, tersisa. Oke, saya menamanya pendikilkom, pendidikan ilmu komunikasi.com. Oke, setelah semuanya sudah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita akan pastikan semuanya ini terhubung satu sama lain. Oke, seperti ini. Kita lihat PC1 apakah oh, saya lupa. Saya belum memberikan ini IP. Kita masuk ke server pendikilkom, masuk ke desktop, dan kita akan memasukkan alamat IP nya terlebih dahulu. 192.168. Saya akan masukkan angka 10.1 untuk yang pertama. Oke, berikutnya saya akan ke PC 0 92.10.2. Oke, sesuai. Kita masukkan ke PC1 192.168. Oke, kita akan buka ini jadi 192.168.20.1. Oke, masuk ke desktop. DNS berikutnya 192.168.20.2. Oke,
pada menu router kita masuk ke config, ke flash 800, kita akan masukkan IP address agar terhubung dengan PC 0 dan PC 0 dan pendikilkom.com. Kita masukkan 192.168.10.3. Oke, terhubung. Oke, ini tandanya. Berikutnya kita akan menghubungkan rute dengan flash 800 01 atau yang ada di atas dengan 192.168.20.4. Oke, on. Kita lihat apakah sukses. Oke, sukses. Pengiriman datanya sukses ke pendikilkom dengan rute sukses. Oke, dari rute ke PC, dari rute ke PC gagal. Oke, kita coba lagi. Oke, sukses. Kita masukkan dari PC 1 ke rute sukses, dari ke server PT Ilkom dengan rute 2. Oke, sukses. Dari DNS server ke router. Oke, sukses. Oke, semuanya sukses. Semuanya sudah terhubung dengan routernya. Kita masukkan dari PC 1 ke PC 0 gagal, dari PC 1 ke pendikilkom ke PC 0 lagi dan gagal. Oke, kita masuk ke menu RIP agar tidak gagal. 196.168.10.0. Oke, add 192.168.20.0. Oke, add sudah masuk. Kita akan coba lagi apakah masih gagal. Hasil kita lihat masih gagal. Oke, oke, sesuai. Oh, saya belum memasukkan default gateway-nya sesuai dengan router. Oke, copy paste, kita masukkan juga kepada pendikilkom IP, masukkan ke default gateway, copy paste. Oke, dari router ini sudah sama, maka sudah terhubung. Oke, berikutnya dari IP router ke PC 1 ke halaman default gateway.
Oke, kita rubah semuanya sesuai dengan routernya. Oke, DNS server, IP, gateway. Oke, sesuai. Oke, selesai. Kita lihat apakah masih gagal. Oke, kita masuk ke ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita lihat run. Kita lihat lagi IP config-nya agar kita tahu kesalahannya ada di mana. 192.168. Oke, itu sudah benar. Kita lihat di PC 0 IP config-nya 192.168.10.3. Rupanya di situ kesalahannya. Tapi sebelum saya merubahnya, saya akan mencoba apakah terhubung. Jika IP address dari PC 0-nya Oke, tidak terhubung, berarti benar kesalahannya ada di sana. Kita lihat lagi PC 0 dan PC 1 harus terhubung. PC 0 ke PC 1, PC 0 ke PC. Oke, saya sudah merubah IP dari PC 0 ini. Oke, baru sukses. Karena tadi kesalahannya ada pada IP config-nya. Saya merubah IP config-nya menjadi titik 10.3 yang seharusnya titik 20.3. Nah, ini baru benar. Oke, kita masukkan ping dari pertanyaannya, ping 192.168.10.2 dari IP PC 1. Oke, jika seperti ini sudah selesai, kita akan merubah yang ada di sini dan kita ketik selesai agar sesuai. Oke, yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung karena tadi sudah terhubung. Kita lihat run ke command prompt. Kita lihat dulu IP config-nya. Pastikan tidak ada kesalahan. Oke, sesuai 192.168.10.2. Berikutnya saya akan memasukkan ping dari PC 0. Pingnya ping 192.168.20.3 yang tadi salah. Oke, jika tadi selesai karena tadi terhubung. Ke soal 3, buka web browser, akses ilkom. Oke, ini sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Oke, pertama kita ke ilkom, masuk ke menu config. Salah, ternyata menu service.
kita akan merubah judulnya. Oke. Menjadi soal nomor atau soal nomor 3.com. Oke, kita masukkan ilkom di sini, ilkom.com. Oke. Setelah sudah, kita masuk ke DNS, config. Menu DNS-nya kita on-kan terlebih dahulu. Kita masukkan nama dari alamat IP-nya menjadi ilkom.com dan alamat IP-nya sesuai dengan server ilkom. Oke, sesuai dengan ilkom. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita Ctrl+C ini kita akan merubah DNS servernya. Sepertinya saya juga mengalami kesalahan lagi ya. Oke, di sini 192.168.20.1. Oke, kita masuk ke web browser. Oke, sesuaikan. Oke, web browser kita ketik ilkom.com. Tuh. Oke, di sini sudah keluar. Berarti berhasil. Kita masuk ke soal nomor 3. Kita akan memberinya label selesai. Oke. Buka akses pendidik.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Tadi saya sudah membukanya dengan PC 0. Oke, pendidik ilkom. Kita masuk ke DNS servernya. Kita masuk ke DNS dan kita masukkan sesuai dengan soal yang tertera. Pendidikan ilkom, ilmu komunikasi.com. Oke. Kita masukkan alamat dari servernya 192.168.10.1. Oke, dari server pendidik ilkom ya. Oke, setelah ini selesai, kita keluar. Kita ke PC 0. Kita merubah DNS servernya. Oke, setelah sudah, kita masuk lagi ke PC 0. Oke, PC 0, IP semuanya sesuai. Kita masuk ke web browser.
sebelum itu kita akan merubah judulnya lagi. Kita akan menamainya soal nomor 4, pendidikan ilmu komunikasi.com. Oke, save, yes. Oke, kalau begini kita tinggal masuk ke menu web browser. Oke, sudah masuk. Kita search pendidikan ilmu komunikasi.com, penilkom, go. Oke, berhasil. Dan ini semua pertanyaannya sudah selesai. Kita tinggal memasukkan ke dalam ini dan kita sebutkan selesai. Oke, sudah. Oke, demikian pelaksanaan tugas 3 praktik mata kuliah jaringan komputer dari saya. Jika ada suatu kesalahan, mohon maaf dan semoga kita semua diberi kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.